Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi yang dingin ini karena suasana hujan? Sehat ya, alhamdulillah. Meskipun hujan, tapi kita tetap hadir ke sekolah. Terima kasih atas semangatnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sudah siap untuk belajar? Siap? Kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ista'id Al-Qiyam. Oh ya, Al-Qiyam dulu ya nak ya. Oke, kita lihat terapian dulu. Sudah rapi semua? Azimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Auzubillah. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadarus Al-Quran. Ali Imran 122 ya nak. Sudah? 122. Kita baca. Lihat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya Ananda, kita kegiatan seperti biasa ya, literasi.
Silakan kerjakan literasinya. Semuanya bawa buku ya nak ya, buku yang diminati untuk dibaca buat menambah wawasan. Yang udah selesai baca kemudian bikin kesimpulan sama nasihatnya, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, silakan dikumpul di sini ya sayang. Terima kasih. Makasih ya. Baik, dengarkan absensinya ya nak. Abelisa ada? Tidak ada. Kemana temannya nak sayang? Oh izin karena berhalangan. Oke. Kemudian Aditya Pramana ada, hadir. Alivia Mutia, Amelia Kalica, Baraseta, Siti Nurushifa, Tia Effendi, Tiara Nafisa, Yusria Hani. Oke, semuanya hadir kecuali satu orang teman kita tadi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti atau sakit. Dan kalaupun sakit, mari kita doakan semoga temannya lekas sembuh dari sakitnya. Baik anak Umi, di depan sudah hidup ya infokus kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yakni tentang sumber hukum Islam. Minggu lalu Umi sudah memberikan penugasan ya nak ya, membuat peta konsep, kemudian membuatkan resume dari peta konsep tersebut. Nah, lebih kurang kalian sudah baca ya. Nah, hari ini Umi akan tampilkan slide PowerPoint untuk memudahkan Ananda semuanya belajar materi ini. Oke, sudah ada di depan ya. Jelas nampak ke belakang? Jelas sayang? Baik, judul materi kita adalah tentang sumber hukum Islam. Nah, jadi melalui modal pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, Ananda semua diharapkan dapat satu, menyimpulkan Al-Quran, pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah dengan benar. Kemudian yang kedua, menelaah dalil-dalil tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi kandungan Al-Quran dengan benar. Nah, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui materi tersebut, Ananda akan memiliki pedoman yang jelas sehingga terhindar dari kesesatan. Kemudian yang kedua, terhindar pula dari taklid. Tahu taklid nak? Taklid itu ikut-ikutan. Ya, jadi Ananda beribadah tanpa punya dasar. Jadi terhindar. Makanya kita belajar. Next. Nah, bagaimana ya sistem pembelajaran kita pagi ini? Nah, belajar secara berkelompok, kemudian anak Umi diberi nanti LKS. Tahu LKS? Tahu lembar kerja atau bisa juga disebut dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, berdasarkan tahapan pada LKPD, nanti anak Umi akan melakukan simulasi, mengamati gambar, kemudian juga identifikasi masalah. Dari stimulasi yang diberikan, anak Umi harus menuliskan komentar, apakah itu tanggapan atau pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan dan pengolahan informasi secara berkelompok sesuai tujuan pembelajaran. Yang keempat, verifikasi data melalui diskusi yang kita lakukan di dalam kelompok. Kemudian menyajikan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan pembelajaran. Paham sampai di sini sistem pembelajaran kita? Paham ya? Nah, kemudian bagaimana ya sistem penilaiannya? Maka ada dua penilaian proses. Nah, selama pembelajaran nanti ketika Ananda bekerja kelompok akan Umi nilai bagaimana sikapnya, apakah respon terhadap diskusi yang sedang dilaksanakan. Kemudian bagaimana pengembangan pengetahuannya, ikut nggak aktif membicarakan apa yang diskusikan, begitu juga dengan terampil ya. Dan yang berikutnya adalah penilaian hasil belajar. Nah,
penilaian hasil belajar ini nanti kita dilakukan secara offline ya nak ya, atau bisa juga nanti secara online. Oke, jadi ada dua pilihan. Lanjut. Nah, sekarang udah bisa dilihat di sini. Ananda coba perhatikan, amati gambar yang ada di papan ini atau di papan infokus kita ini. Kira-kira gambar yang pertama di sana itu kira-kira apa ya? Imajinasinya tentang apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Oh, semuanya tahu ya. Jadi nomor 1 itu adalah Al-Quran. Coba kita lihat betul apa salah. Al-Quran. Mari kita tepuk tangan dulu. Al-Quran. Next, kemudian nih buku yang bertumpuk kira-kira apa? Hadis. Dari mana taunya ini hadis? Ayo. Hah? Karena materi kita adalah sumber hukum Islam. Jadi hadis ya nak ya. Ini kitab hadis. Dan yang ketiga apa tulisannya di sana? Fatwa MUI. Apa itu ya nak? Hah? Apa? Oh ya, tentang ijtihad. Jadi ini adalah kumpulan ya. Kumpulan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke, jadi berdasarkan pengamatan Ananda tadi, ini juga kita tuliskan nanti pada LKPD yang Ananda punya. Paham sampai di sini sayang? Paham. Baik. Selanjutnya, nah maka inilah dia yang sumber hukum Islam itu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Next. Nah, ini adalah materi penguatan kita hari ini. Ya. Pertama, anak Umi diminta tadi untuk dapat menyimpulkan apa itu pengertian Al-Quran secara benar kan? Nah, baik istilah maupun bahasa. Oke? Nah, Al-Quran secara bahasa berasal dari kata atau berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara istilah, apa itu definisi Al-Quran? Ayo, silakan, siapa yang bisa membaca? Apa itu definisi Al-Quran? Iya, silakan Siti Nurus Syifa. Ayo, silakan ke depan. Apa? Ayo, silakan. Bisa nggak menjelaskan apa itu apa? Secara istilah definisi Al-Quran disampaikan oleh banyak ulama, salah satunya disampaikan Dr. Subhi Asali. Menurut Dr. Subhi Asali, definisi adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Oke, ada yang bisa menyempurnakan? Yang lain? Silakan. Ayo, Yusria. Langsung aja duduk di sana. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terus ketika kita membacanya bernilai ibadah. Nilai ibadah ya nak ya. Nah, ini yang betulnya ya. Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW pada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam sebuah mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, pertanyaan Umi, apakah bedanya ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca buku biasa? Ada yang bisa? Ayo, apa bedanya? Ayo, silakan. Ya, silakan Kalista. Kalau misalnya Al-Quran itu cuma membahas tentang kalau misalnya Al-Quran itu membahas tentang keseluruhan. Kalau misalnya buku tulis itu kan ada yang ingin kita tulis aja Mi, atau mata pelajaran yang emang satu buku itu. Oke, boleh. Betul ya jawabannya. Beri tepuk tangan untuk temannya dulu Kalista. Mungkin ada jawaban yang berbeda atau menguatkan? Ada? Ya, silakan. Ayo. kalau baca Al-Quran berpahala, Umi. Oh, kalau baca Quran pahala. Kalau baca buku gimana? Dapat ilmunya aja. Dapat ilmunya aja. Baik, Umi jelaskan ya nak ya. Apa beda antara Al-Quran dengan buku? Kalau Al-Quran, ketika kita baca, kita udah dapat pahala. Satu huruf berapa pahalanya sayang? 10 kebaikan. Sementara ketika satu buku ini kita baca, belum tentu kita dapat pahala. Kenapa? Karena belum diamalkan. Jadi
Kapan kita dapat pahalanya? Ketika isi dari buku ini, kita tahu loh, buku ini bercerita tentang apa namanya ya? Misalnya tips and tricks untuk menjadi manusia yang baik misalnya ya. Nah, ketika kita amalkan barulah kita mendapatkan pahala. Kayak mungkin saling tolong menolong dalamnya, baru bisa ini dikatakan berpahala. Jadi itu bedanya. Next, yang kedua, di samping pengertian, kita juga membahas tentang dalil Al-Quran. Apa ya yang menguatkan sehingga Al-Quran itu menjadi sumber hukum Islam? Yaitu terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ayo mari kita baca bersama, Nanda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Baik, siapa yang bisa membacakan artinya apa? Silakan Ataya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil amri. amri di antara kamu. Kemudian jika kamu Berlainan pendapat tentang tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke, 59 ya sayang ya. Baik Ananda, dari ayat yang kita baca kemudian kita baca pula artinya, kira-kira paham nggak dengan maksudnya? Paham nggak dengan maksudnya? Apakah betul dalil ini menguatkan bahwa Al-Quran itu memang sumber hukum Islam bagi umat manusia? Apakah betul? Iya, betul ya. Jadi di sini yang diperintahkan itu adalah orang yang beriman. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Siapa itu ulil amri? Pemimpin di antara kamu. Siapa pemimpin kita? Misalnya presiden. Kemudian siapa lagi? Kalau di sekolah siapa pemimpin kita? Kepala sekolah. Kalau di kelas siapa? Ketua kelas. Jadi seperti itu ya nak ya. Next. Nah, baik, untuk materi ini, kedudukan Al-Quran, sumber hukum Islam, dan lainnya, Umi akan bagikan di grup video pembelajaran tentang sumber hukum Islam. Nanti melalui video tersebut, anak Umi akan mendiskusikannya secara berkelompok. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silakan. Saya kira ya nak ya. Baiklah, Nanda sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, tadi kan Umi udah share nih di grup kita video pembelajaran tentang sumber hukum Islam. Silakan masing-masing kelompok diamati, didengar dulu videonya, dilihat dengan seksama. Kemudian silakan jawab pertanyaan yang ada pada video tersebut. Dan tulis pada LKPD-nya. Silakan. Umi beri waktu sebanyak 10 menit saja ya nak ya.
silakan. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 Mas. Oke, udah dilihat tadi videonya. Udah dilihat Ya, kau Mi. oke. Next kelompok 3 udah? Ya. Oh. Ya, seperti itu ya. Nah, waktunya udah selesai ya nak ya. Saatnya kita untuk menampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Baik, kelompok. Karena tadi kelompok 1 sama kelompok 2 udah selesai, jadi kelompok 3 silakan tampil ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami dari LKPD tadi. Kandungan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran yaitu ada akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang tertancap kuat dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Yang kedua, ada hukum syariah atau ibadah, mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya disebut ibadah gairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah disebut dengan ilmu fikih. Hukum ibadah mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai ajaran Islam, seperti ibadah salat, ibadah haji, ibadah zakat, dan ibadah puasa. Yang kedua, hukum muamalah, mengatur interaksi antara manusia dan sesama. Hukum tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, baik politik. Yang ketiga, ada akhlak atau budi pekerti, menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil tadi ya nak ya. Terima kasih. Baik Ananda. Nah, di samping pertanyaan yang sudah dijawab dari video pembelajaran tadi, nah di LKPD juga ada beberapa hal yang perlu dijawab ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang 4 tadi yang kita pelajari? Pertama tentang pengertian, kedua dalil surat apa ya yang menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam, dan yang ketiga yaitu kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang keberapa, dan yang keempat adalah isi kandungan daripada sumber Al-Quran tersebut. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Kalau Naomi masih ragu, boleh dibawa buku catatannya. Ya, silakan. Ya, silakan Yusria, kepada Ananda dipersilakan. Pertama kita mulai dari pengertian dulu, atau mau yang nomor 1, 2, 3 atau yang mana? Silakan dipilih aja ya, terserah. Hadapnya ke sana, Nak. Oke. Pengertian Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, dan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ketika Al-Quran itu dibaca bernilai ibadah. Dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan sumber-sumber hukum Islam itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang tertinggi, dan ketika terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran atau firman Allah. Isi kandungannya terdapat hukum akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, dan juga akhlak atau budi pekerti. Oke, terima kasih. Ada reward ya untuk temannya karena sudah menjawab dengan benar. Oke, silakan diterima. Tahan dulu sama Umi ya. Besok dipertahankan ya. Oke, silakan duduk lagi. Baik Ananda, setelah semua kelompok tampil ke depan, jadi nanti silakan dituliskan refleksi
ataupun perasaan dari pengalaman yang telah dilalui di dalam kelompok belajarnya, di dalam LKPD masing-masing ya. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi yang kedua ya nak ya. Baik, tidak ada pertanyaan terhadap materi kita hari ini? Ada atau tidak sayang? Tidak. Baik, kalau begitu nanti Umi akan berikan penugasan latihan secara online ya. Silakan nanti diisi melalui Google Form yang ada pada HP-nya masing-masing. Umi kirimkan linknya. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Mari kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.